Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perusahaan dan akad kontrak syariah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Ulfa Alfia dengan NIM 126403203206 dan Melasari dengan NIM 126403203210 dan Dianti Widya Putri dengan NIM 126403202162 dan Aditya Bagus dengan NIM 126403203223. Yang pertama kita akan membahas tentang organisasi perusahaan syariah. Poin pertama, bentuk organisasi bisnis dalam perekonomian syariah. Dalam perekonomian Islam, bentuk organisasi bisnis secara umum dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu organisasi bisnis perusahaan perseorangan atau sole proprietorship, bentuk persekutuan atau syirkah, partnership, dan organisasi bisnis mudharabah. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau sole proprietorship. Ekonomi Islam mengizinkan perusahaan swasta oleh individu dan tidak mengikatnya. Dalam perusahaan ini, pemilik bebas untuk memutuskan modal, baik melalui pinjaman maupun menjual barang-barangnya dengan cara kredit. Yang kedua, persekutuan, partnership, atau yang kita sebut dengan syirkah. Kata syirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syarika yasroku, syarikan, syirkatan, atau syarikatan, yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara etimologis, syirkah berarti mencampurkan kedua bagian tangan atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. An-Nabani 1990. Adapun menurut makna syariah, syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Persekutuan, partnership, merupakan hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendistribusikan laba atau profit atau kerugian losses dari suatu bisnis yang dijalankan oleh semua pihak atau salah satu dari mereka sebagai pengelola. Selanjutnya, kami akan membahas tentang hukum dan rukun syirkah. Hukum syirkah ialah jaiz atau boleh. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah, dan Nabi Muhammad membenarkannya. Nabi Muhammad bersabda, sebagaimana telah dituturkan Abu Hurairah, Allah berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satu tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Rukun syirkah ada 3, yaitu akad, ijab, dan kabul disebut dengan syikhad. Dua pihak yang berakad, akidain, dan objek akad, makut alaihi. Adapun syarat dari akad yaitu sebagai berikut. Objek akad berupa tasyaruf, yaitu aktivitas pengelola harta dengan melakukan akad-akad, misalnya jual beli. Yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan atau wakalah, agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi syirkah. Syarikah memiliki klasifikasi, yaitu syarikah hak milik atau syarikatul amlak, dan syarikah transaksi atau syarikatul ukut. Musyarakah amlak secara otomatis adalah dua orang atau lebih memiliki barang tanpa adanya akad. Musyarakah jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, syirkah jibari atau paksaan, yaitu syirkah yang ditetapkan kepada 2 orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Seperti seseorang diwariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka. Dan yang kedua, syirkah ikhtiari atau sukarela, timbul karena adanya kontrak dari 2 orang yang telah bersekutu. Musyarakah ukut atau atas dasar kontrak merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara 2 orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Syarikatul ukut terdiri atas 5 jenis. Selanjutnya, untuk syarikatul ukhud terdiri atas 5 jenis. Yang pertama ada syarikah alinan atau syirkah antara 2 orang atau lebih yang masing-masing pihak memberi kontribusi kerja dan modal. Yang kedua ada syarikah al-wujuh atau syirkah antara 2 orang dengan modal berasal dari pihak di luar orang tersebut. Yang ketiga, syarikah abdan atau syirkah antara 2 orang atau lebih mengandalkan tenaga atau keahliannya tanpa kontribusi modal.
Yang keempat ada syarikah mudharabah atau syirkah antara dua orang atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Dan yang kelima ada syarikah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Selanjutnya, untuk bentuk organisasi bisnis dalam perekonomian syariah, yang ketiga ada mudharabah. Mudharabah adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak menyediakan modal atau investor kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk menjalankan bisnis atau mudharib dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. Dari definisi di atas memberikan implikasi yaitu persetujuan tidak terbatas hanya antara dua orang, tetapi dapat terjadi lebih dari jumlah tersebut. Selain itu juga, dalam setiap persetujuan terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berkedudukan sebagai penyedia modal usaha atau bisa disebut pihak utama, dan pihak yang berkedudukan sebagai pengelola disebut sebagai entrepreneur. Selanjutnya, pihak pengelola dapat membawa modalnya sendiri untuk kepentingan bisnis atau usaha yang dijalankannya. Tetapi hal ini perlu juga mendapat persetujuan dari pihak pemilik modal. Dalam hal ini, modal yang berada pada pihak pengelola bukan merupakan bentuk pinjaman, melainkan berfungsi untuk dijalankan dalam bisnis yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan kesepakatan mendapatkan porsi keuntungan dari usaha tersebut. Poin berikutnya yaitu pengalokasian keuntungan dan kerugian. Pengalokasian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, tidak boleh dibuat berdasarkan jumlah atau nominal pasti sebelum berjalannya bisnis tersebut, hanya dalam bentuk persentase atau keuntungan yang diperoleh. Sementara, berdasarkan aturan umum syariah, pengalokasian kerugian yang terjadi dalam bisnis mudharabah ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal dan tidak dapat ditangguhkan kepada pihak pengelola. Pihak pengelola hanya berkedudukan sebagai agen dari pemilik modal selama kerugian yang terjadi bukan karena keteledorannya. Oleh karena itu, pihak pengelola dalam hal ini tidak mendapatkan bagian jika terjadi kerugian dalam bisnis yang dijalankannya. Syariah Islam telah membuat kewajiban kepada siapa saja yang menginvestasikan uangnya untuk bertanggung jawab untuk kemungkinan terjadinya kerugian dan keuntungan. Dalam syariah Islam, kerugian tidak ditanggung oleh mudharib, dengan alasan mudharib tidak mendapatkan penghargaan atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Untuk poin selanjutnya yaitu implementasi syirkah dalam perusahaan bisnis. Menurut Umar tahun 2005, konsep perusahaan yang dikenal sebagai syakhsiyah i'tibariyah berdasarkan prinsip-prinsip qiyas dan ikhtisan maslahih mursalah atau kepentingan umum. Misalnya keberadaan bad al-mal dan lembaga wakaf yang menunjukkan pengakuan atas konsep perusahaan dengan hukum yang terpisah. Berikut ini usaha-usaha yang dijalankan pada masa klasik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mudharabah atau khirat atau mukhorodah, di mana pihak rob al-mal atau investor pemilik dana dan aset, sedangkan manajer atau mudharib bertanggung jawab mengelola bisnis dengan menyumbangkan profesionalitas, keahlian manajerial dan keahlian teknis untuk memulai dan mengoperasikan perusahaan bisnis atau satu proyek. Keuntungan mudharabah yang dihasilkan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati sebelumnya. Sedangkan jika terjadi kerugian, tanggungan sepenuhnya kepada penyedia dana. Untuk mudharabah dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mudharabah mutalak atau tidak dibatasi, di mana dalam mudharabah mutalak, mudharib boleh menginvestasikan dana yang diberikan dalam bisnis apapun yang dinilai mereka layak. Yang kedua ada mudharabah mukhayadah atau dibatasi, atau rob al, boleh menentukan jenis bisnis tertentu, serta memberi batasan mengenai tempat, cara, dan objek investasi.
Contoh batasan tersebut ialah tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Musyarakah. Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 5 2000 tentang pembiayaan musyarakah menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan, dan pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun risiko kerugian. Kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dihasilkan oleh pemikir Muslim dari sebuah upaya untuk keluar dari persoalan ekonomi yang ada dengan cara yang sistematis, sehingga menumbuhkan keyakinan akan keberanian Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya manusia memerlukan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum dan mendapat pengakuan secara umum untuk membuktikan ekonomi Islam juga sebagai ilmu pengetahuan. Maka ekonomi Islam bisa dipraktikkan dalam tata kehidupan yang dikehendaki menurut aturan ekonomi Islam, dan pelaksanaannya pun dapat dipaksakan karena alasan kemaslahatan manusia. 1. Perusahaan dalam Islam. Perusahaan dalam fungsinya adalah untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan masyarakat dan memperoleh keuntungan maksimum dari usaha. Adapun masalah pokok yang harus dipecahkan oleh produsen adalah sebagai komposisi dari faktor produksi yang digunakan untuk masing-masing faktor produksi. Dalam memecahkan masalah ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Komposisi faktor produksi yang bagaimana bagi seorang muslim untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi. Komposisi faktor produksi yang bagaimana bagi seorang muslim untuk meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu. Berbagai usaha yang dipandang dari sudut ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan optimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin sehingga usaha mengoptimalkan keuntungan dalam dicapai dengan cara yang paling efisien. 2. Profit optimal. Dalam teori ekonomi konvensional, profit maksimal merupakan tujuan dasar atau utama suatu perusahaan. Perusahaan yang bertujuan selalu memaksimalkan keuntungan sering disebut dengan perusahaannya yang berperilaku rasional. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu, di mana dalam pasar persaingan sempurna individu tidak bisa mempengaruhi harga jual di pasar, dan pasar ini menunjukkan sebuah pasar yang baik. 3. Profit normal dan profit tidak normal. Al-Habsyi mendefinisikan profit normal sebagai tingkat keuntungan ketika biaya rata-rata sama dengan pendapatan. Profit normal mencakup keuntungan pengusaha dalam faktor produksi. Dengan kata lain, ketika sebuah perusahaan memperoleh profit normal, maka semua faktor produk mencangkup di dalam proses produksi mendapatkan hak bagian sesuai dengan margin yang didapat. Sedangkan profit tidak normal dibagi menjadi dua, yaitu profit supernormal dan supersunormal. Macam-macam tujuan kegiatan produksi. Pemenuhan kebutuhan sendiri secara wajar, pemenuhan kebutuhan masyarakat, persediaan terhadap kemungkinan di masa mendatang, persediaan bagi generasi yang akan
dating pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah, tata kelola perusahaan dalam Islam. C. Prinsip dasar dan kontrak keuangan syariah. Prinsip dasar keuangan syariah. Keuangan syariah adalah keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Syariah yang berarti jalan menuju sumber air, dipenuhi dengan tujuan moral dan pembelajaran tentang kebenaran. Sejatinya, syariah mewakili gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah tunduk pada keadilan di bawah hukum. Ini adalah satu istilah yang meringkaskan cara hidup yang diajarkan Allah SWT kepada hamba-hambanya dan mencakup segala sesuatu mulai dari kontrak, bisnis, dan pernikahan hingga hasad dan ibadah. Persyaratan keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki satu persyaratan utama bagi transaksi keuangan harus sesuai dengan syariah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah, 5 prinsip utama harus diikuti secara ketat. 5 prinsip utama keuangan syariah yaitu 1. Keyakinan pada tuntunan ilahi. 2. Tidak ada bunga. 3. Tidak ada investasi haram. 4. Berbagai resiko dianjurkan. 5. Pembiayaan didasarkan pada aset real. Larangan mendasar keuangan syariah. Ada beberapa larangan mendasar dalam keuangan syariah, yaitu sebagai berikut. 1. Riba. 2. Horoh. 3. Masyir. Kontrak dalam keuangan syariah. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau hal-hal tertentu. Pada tingkatannya yang paling dasar, kontrak adalah suatu kesepakatan yang secara hukum dapat ditegakkan. D. Kategori kontrak syariah. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu aqodah, artinya mengikat atau mengukuhkan. Secara bahasa, akad adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan. Al-rotbah adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada masing-masing, harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut ijab dan qabul. Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut umul fikih antara lain pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum. Objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Akad dan objek akadnya tidak dilarang syara ada manfaatnya. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara. Akad dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu 1. Akad tabarru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Transaksi nirlaba. Ada 3 bentuk akad terbaru, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, meminjamkan suatu atau barang. 2. Akad tijarah. Akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.